Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan puzzle dari kompetisi Puzzle Classic 2021, kompetisi yang dibuat oleh saya asal Indonesia. Dan hari ini adalah gabungan dari Minesweeper dan juga Anti-Knight. Puzzle-nya dibuat oleh Atin. Ya, aduh. Ini Minesweeper, tapi kita harus melakukan scanning ya. Di mana Minesweeper itu tidak boleh berjarak langkah kuda gitu dengan satu sama lain. Langkah kuda pada catur. Wah, saya nggak tahu nih apakah Anti-Knight di sini bakal seperti apa gitu untuk scanningnya dalam segi Minesweeper ini. Kita lihat aja lah nanti gimana puzzle-nya bekerja. Oke, mari langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah simpan bom pada beberapa petak kosong, sedemikian sehingga setiap petunjuk menunjukkan banyaknya bom yang ada di hingga 8 petak sekitarnya. Oke, berarti contohnya di 3 di sini menandakan bahwa di sekelilingnya ada 3 petak yang berisi bom. Dan kita tidak bisa menempatkan bom pada petak yang berisi angka gitu. Karena kita hanya bisa menempatkan bom pada petak kosong. Sini bukan petak kosong karena sudah berisi angka. Jadi kita harus menempatkan beberapa bom nantinya sehingga semua petunjuk ini menjadi valid. Oke, kemudian uh, jika sebuah petak berisi bom, maka petak lain dengan jarak langkah kuda pada catur pada petak tersebut tidak boleh berisi bom. Oke, jadi kalau petak ini contohnya berisi bom, kalau kita membayangkan petak ini adalah kuda ya pada catur, dia akan selalu melihat seluruh petak ini. Uh, maka seluruh petak ini tidak bisa berisi bom lagi atau dia akan berjarak langkah kuda dengan satu sama lain. Dan ya, itu adalah peraturan Anti-Knight. Wah, saya nggak tahu nih gimana nanti scanning untuk peraturan Minesweeper ini ya. Harusnya berbeda nggak sih dengan scanning Sudoku ya? Karena di sini nggak ada peraturan di mana bom nggak bisa muncul lebih dari satu kali gitu pada suatu baris dan suatu kolom. Jadi sepertinya bakal sedikit berbeda dengan scanning dari Anti-Knight Sudoku. Kita lihat lah gimana nanti puzzle bekerja. Dan untuk solution checknya kalian harus menggunakan mode ini ya, di mana kalian harus menempatkan bentuk bom ini untuk solution checknya supaya bekerja. Dan kalian juga bisa menggunakan mode surface untuk mencatat warna lah. Kalian bisa menggunakan warna untuk mencatat informasi. Oke, dan mari kita lihat puzzle pertamanya dan mari kita mulai. Oke. Ini seharusnya ada ini nggak sih ada deduksi uniqueness nggak sih? Dimana kayak petak-petak yang tidak menyentuh sebuah petunjuk ya, itu seharusnya nggak bisa berisi bom nggak sih? Karena bakal ada ambigu gitu, nggak bakal ada solusi yang unik ketika antara petak-petak yang tidak disentuh oleh sebuah petunjuk ini bisa aja berisi bom atau tidak berisi bom gitu. Supaya dia bisa menjadi unik, seluruh petak ini harus dilihat oleh langkah kuda gitu untuk mengeliminasi petak tersebut supaya tidak bisa menjadi bom lagi. Jadi seharusnya sih saya bisa langsung aja gitu untuk mengeliminasi seluruh petak-petak yang tidak disentuh dengan angka. Tapi di sini saya pengen coba untuk membuktikannya dengan logika. Kalau di kompetisi saya mungkin langsung menggunakan deduksi tersebut ya untuk mempercepat gitu penyelesaiannya. Cuman di sini coba saya selesaikan dengan logika. Oke, di sini 3 di sini hanya bisa melihat 3 petak untuk berisi bom. Maka 3 petak ini harus berisi bom dan petunjuknya sudah selesai. Oke, di sini saya harus sedikit lebih hati-hati ya. Saya pengen coba ketika saya menempatkan bom, saya langsung melakukan scanning eliminasi untuk bomnya. Oke, bom di sini melihat angka kuda di sini dan di sini. Oke, di sini dan di sini. Oke, bom di sini mengeliminasi bom di seluruh petak ini. Bom di sini mengeliminasi bom di seluruh petak ini. Oke, berarti 3 di sini sekarang enggak.
Nah, 3 di sini masih sudah melihat satu satu bom ya, berarti masih bisa di seluruh. Masih ada 2 petak lagi lah yang harus berisi bom, satu lagi enggak. Tapi 3 di sini hanya bisa melihat seluruh petak ini untuk berisi bom. Oke, berarti ini sudah selesai dan bom di sini melihat satu, dua, dan di sini. Oke, bom di sini melihat eliminasi seluruh petak ini. Sini dan di sini. Bom di sini mengeliminasi di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Tiga di sini melihat bom di sini. Uh, sudah selesai bom tiganya, dan bom di sini melihat ke petak ini. Dan tidak bisa berisi bom lagi. Oke, dan sekarang 3 di sini sudah pasti sudah melihat 3 petak di sini ya, hanya bisa melihat 3 petak. Bom di sini mengeliminasi, enggak, sudah dieliminasi semua. Bom di sini mengeliminasi petak ini dan petak ini. Oke. 3 di sini hanya bisa melihat 3 bom. 1, 2, 3. Oke, ini sejauh ini simpel ya logikanya. Nggak terlalu sulit. Oke, 1 di sini mengeliminasi bom, bom di sini dan di sini. Bom di sini mengeliminasi seluruh petak ini. Bom di sini mengeliminasi petak ini. Oke, nggak ada lagi kan eliminasinya. Oke. 3 masih bisa banyak petak. Oh, tapi ya ya. Di 2 petak ini karena melihat satu sama lain, maka hanya bisa ditempatkan maksimal 1 bom. Jadi kalau untuk melihat 3 bom, dia hanya bisa melihat 1, 2, dan 3. Kas 2 petak ini sudah pasti bom. Oke, nice. Petak ini mengeliminasi petak ini, petak ini. Oke, petak ini mengeliminasi petak ini, petak ini, dan petak ini. Oke, 3 di sini sekarang tapi sudah selesai, sudah melihat 3 bom. Tadi sudah selesai ya, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini sudah selesai dan bom di sini mengeliminasi nggak ada yang mengeliminasi ini ya. Oh, bom di sini mengeliminasi petak ini. Di sini oke, bom di sini mengeliminasi petak ini dan petak ini. Bom di sini nggak melihat nggak melihat petak yang lainnya. 3 di sini sudah selesai melihat di sini. Sudah selesai dan bom di sini mengeliminasi 2 petak ini ya. Ini tidak bisa berisi bom lagi dan 3 terakhir hanya bisa melihat 3 bom di sini. Oke, nice. 1, 2, 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video saya untuk puzzle yang pertama. Ya, ini puzzle-nya sangat lancar sekali ya untuk dimainkan. Dan saya suka juga sih dengan desainnya. Saya baru nyadar di sini ya. Semua petunjuknya itu merupakan angka 3 gitu. Jadi temanya semuanya 3 petunjuknya. Dan juga eliminasi antinet di sini lumayan seru gitu untuk ditemukan. Jadi ketika mengeliminasi kandidat-kandidat lainnya akan membantu petunjuk yang lainnya. Jadi puzzle sangat lancar dan sangat seru untuk dimainkan. Oke, sekarang kita akan lihat untuk puzzle keduanya. Dan mari kita mulai. Oke, ini kayaknya bakal lebih sulit ya dibandingkan sebelumnya. Dan kita lihat lagi mana. Di mana mulainya ya? Oke, iya masalahnya kayak, oke contohnya di 2 ini deh. Salah satu petak ini harus berisi bom minimal satu di sini dan minimal 1 di sini. Tapi dia nggak mengeliminasi petak ini gitu. Kalau di anti-night Sudoku kan dia kalau ada di 2 petak ini dia mengeliminasi petak ini gitu dan petak ini ya. Tapi kalau di sini nggak karena dia bisa aja berulang bomnya pada suatu baris atau sebuah kolom. Di kayaknya anti-night pola anti-night tuh nggak terlalu kuat nggak sih? Mungkin saya salah sih, cuman kita lihat lagi mana ini. Um, Oke, dapat. Ya, sebenarnya dapat deduksi lah ya. Nggak tahu ini bakal berguna atau enggak. Di 2 petak ini maksimal ada 1 bom dari pola 1 ini. Petunjuk 3 menandakan ada 3 bom di sekelilingnya. Tapi 2 petak ini maksimal hanya ada 1 bom dong. Karena 2 petak ini melihat satu sama lain dalam anti-night ya, dalam pola langkah kuda. Jadi hanya bisa maksimal 1 bom.
Maksimal satu di merah, maksimal satu di ungu, dan maksimal satu di biru. Karena melihat satu sama lain juga oleh langkah kuda. Maka untuk mendapatkan jumlah 3 harus ada satu, satu, dan satu. Maka salah satu petak ini harus berisi bom ya. Maka satu sudah selesai, ada di salah satu petak ini, maka saya tidak bisa bom lagi. Oke. Iya, kayak biasanya dua petak ini gitu kalau di anti night dia mengeliminasi petak ini. Tapi enggak, ini lumayan menarik juga tapi ya. Kalau ada di dua petak ini ya di diagonal. Iya, iya. Kayak pola antinet cukup menarik deh kalau diagonal seperti ini. Karena dia mengeliminasi petak ini gitu. Petak ini bakal selalu melihat dua petak ini oleh langkah kuda. Jadi kalau kita punya diagonal, dia akan selalu mengeliminasi satu petak ya minimal. Jadi kita coba mungkin cari pola diagonal. Ya, ya dapat. Wow. Huh, cukup menarik juga ternyata ya pola di sini. Di sini ada minimal satu bom kan ya dari pola dua ini, dari petunjuk dua. Karena maksimal satu dan ada minimal satu di sini. Dan tadi kalau kita tahu bahwa ada bom di salah satu petak ini di diagonal, dia akan selalu mengeliminasi petak ini. Petak ini melihat dua petak ini. Kalau ada bom di sini, kita tidak bisa mendapatkan bom di salah satu petak ini karena melihat oleh langkah kuda. Maka sekarang ini bukan bom lagi, dan kita tahu di biru tadi ada satu, harus di sini. Oke, nice. Biru di sini melihat langkah kuda harusnya ya. Kita coba eliminasi, melihat di sini, melihat di sini dan di sini. Oke, berarti dua di sini hanya bisa melihat dua petak yang harus berisi bom. Oke, petak ini mengeliminasi petak ini ya. Petak ini mengeliminasi petak ini. Oke, dua di sini sudah melihat dua bom, maka sini tidak bisa ada bom lagi. Maka di ungu bomnya hanya bisa di sini. Oke, nice. Bom di sini melihat langkah kuda. Nah, sudah dieliminasi semua ya. Oh enggak, dia mengeliminasi petak ini dong. Bom ini melihat petak ini oleh langkah kuda. Maka sekarang di merah hanya bisa di sini. Oke. Nah, langsung iya ketika kita sudah mendapatkan satu bom itu lumayan kuat banget ya, bisa mengeliminasi banyak sekali petak-petaknya oleh langkah kuda. Oke, satu di sini, bom di sini mengeliminasi petak ini. Oke, satu di sini sudah selesai ya. Tiga di sini sudah selesai sekelilingnya, dua di sini sudah selesai sekelilingnya, dan dua di sini sudah selesai. Oke, dua di sini hanya bisa melihat dua dua petak lagi yang tersisa. Ini harus berisi bom. Petak ini mengeliminasi seluruh petak ini di sini dan di sini. Oke, aman. Bom di sini mengeliminasi seluruh petak ini oleh langkah kuda dan satu di sini sudah melihat satu bom, maka saya tidak bisa bom lagi. Oke, dua di sini hanya bisa melihat dua petak lagi yang tersisa. Di sini sudah selesai juga dua ya, sudah melihat dua bom dan petak ini mengeliminasi dua petak ini. Petak ini sudah mengeliminasi semuanya. Oke, aman. Oke, mana lagi nih? Dua di sini kita hanya bisa menempatkan maksimal satu bom di dua petak ini. Karena dia melihat satu sama lain. Maka untuk mendapatkan dua, petak ini harus bom. Tapi dia nggak mengeliminasi petak-petak lainnya ya. Tapi sama juga logikanya untuk dua di sini ya. Kita hanya bisa menempatkan satu bom di sini, maka satu lagi harus di sini. Dan petak ini mengeliminasi petak ini dan petak ini. Oke. Hmm,
Ya mungkin kita lihat petunjuk 3 ya, karena hanya ada maksimal satu bom di sini dan maksimal satu bom di sini. Maka minimal harus ada satu bom di sini untuk mendapatkan jumlah 3. 1, 2, 3. Yap. Dan petak ini mengeliminasi beberapa petak. Melihat, langsung melihat banyak banget petaknya ya. Mengeliminasi petak ini juga. Oke. Berarti sekarang di ungu hanya bisa di sini sekarang bomnya. Oke. Bom di sini melihat nggak ada eliminasinya kalau bom di sini. Tapi tunjuk 1 sudah selesai, sekarang udah oke. Dan 3 melihat antara di sini atau di sini. Ya, tapi 1 di sini masih butuh 1 bom lagi. Ini menjadi bom dan dia mengeliminasi petak ini. Nice. Oke, dan di orange tadi kita butuh 1 di sini ya. Oke, ini sudah pasti selesai 3-nya. Ini tidak mengeliminasi petak-petak lainnya. Tapi 3 dia butuh 3 bom dan tersisa 3 petak putih yang bisa ditempatkan bom. Maka sudah aman. 2 ya ini dua masih butuh 2 bom dan hanya bisa ada 2 petak. Maka iya di sini harus bom. Dan dua di sini sudah melihat 2 bom. Makanya tidak bisa bom lagi. Ya, 1, 2. Berarti sekarang semua petunjuk sudah selesai. Ini dieliminasi oleh bom di sini. Oke. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk puzzle yang kedua. Ya, di sini tadi mungkin ada sedikit pola yang lebih advance ya, dimana kalau ada pola diagonal, kita bisa mengeliminasi satu petak yang ada di sisi kebalikannya gitu. Jadi itu menurut saya pola yang cukup menarik nih, yang bisa ditemukan pada Anti-Knight dan Minesweeper. Dan puzzle tadi cukup keren ya, banyak sekali interaksi-interaksi dari penempatan-penempatan petunjuk ini, membuat puzzle-nya menjadi sangat seru untuk dimainkan. Dan ya, saya lumayan suka lah kalau Anti-Knight pada Minesweeper dibandingkan Anti-Knight pada Sudoku. Puzzle yang sangat seru. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.